ini ya. Lihat, sampai Jokowi saja manggil Jokowi ini ya, saudara, Anda lihat ya, manggil kalau bahasa orang ininya, Jokowi saja manggil Xi Jinping ini take, saudara, ya, take, koko, kakak besar itu ya, abang. Jokowi aja manggil Xi Jinping aja take, saudara. Orang kalau udah manggil take ini, berarti kayak kalau Anda tuh sama apa namanya, kalau manggil Godfather itu, manggil Godfather gitu loh, saudara. Itu sama itu, saudara ya. Ini sama kalau di Italia manggilnya Godfather. Nah ini kalau di Cina manggilnya take, saudara ya. Kalau bilang take ini, wah ini udah abang, ini udah abang saya ini, saudara ya. Coba lihat, begitu mesranya, saudara ya. Begitu mesranya si Jokowi ini sama komunis, saudara ya. Mesranya Jokowi sama komunis. Kalau saya lebih fokus ke berbicara tentang Majelis Ulama Indonesia, karena dialah sumber biang kerok, ya, masalah terjadi kekisruan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kambing hitamnya ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Kambing hitam, biang kerok. Ya, biang kerok ya, udah. Dia yang jadi benalu, Pak, jadi parasit di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus, nih Octavianus Tambunan. Sebelumnya saya koreksi dulu, masa Pak Paul dikasih Kominfo? Pak Paul kan masa Menteri Agama dong, masa Menteri Agama nggak mau saya jadi Menkominfo. Nggak ada lagi agama nanti, nggak pakai lagi agama di Indonesia. Ya, berarti nggak dapat jatah saya. Aduh, nggak tertarik kalau nggak Menteri Agama, saya nggak mau pokoknya. Ya Anton, lagi Anton. Apa nih? Octavianus kok Anton? Ingat Anton terus saya. Ini mana ya Pak Teddy, mana ya Pak Teddy sama Andi ya? Ya Anton lanjut. Cari nih. Octavianus. Kroni pada kemana nih? Ya Octavianus silakan. Ini Kroni pada kemana nih Pak Poldere juga belum. Salam Pastor Paulus. Salam teman-teman semua. Jadi ya betul. Jadi kita lebih ini Permesta nih. Jadi kita lebih berkualitas agar mengerucutkan siapa musuh kita sebenarnya kan, siapa yang merongrong Pancasila ini kan. Ideologi transnasional ini kan kebanyakan larinya ke Indonesia. Ada imigran dari Arab, Pakistan, Afghanistan, dari Yaman gitu kan. Jadi udah pastilah bahwa musuh kita ya adalah kadrun Arab. Jadi saya mengharapkan kita bahu membantu agar bisa memperjuangkan hak kita di pilpres itu. Karena saya dengar Ganjar akan berpasangan dengan Ahok. Nah, saya udah plong gitu loh bahwa Ahok menjadi wapresnya gitu loh. Jadi ya harapan saya sih Indonesia kedepannya bisa lebih maju, lebih berkembang, dan rakyat juga jangan sampai terbuai oleh wibawanya kadrun Arab ini gitu loh. Karena pada dasarnya kadrun Arab lah yang mengacaukan negara ini gitu loh. Jadi kita harus merebut lagi Indonesia ini di Pilpres 2024. Gitu aja Pastor Paul, makasih. Ya, ini Permesta masuk. Ini yang belum pernah, OPM sudah masuk, Permesta masuk, yang belum pernah masuk RMS ya kita ya. RMS ini belum pernah masuk nih, RMS. Ini Permesta, silakan Permesta. NII pernah, Ken Setiawan kan? Mana nih Permesta? Udah jadi co-host Permesta? Shalom, Bapak. Shalom Permesta. Ya, kalau saya ikuti pembicaraan dari pertama, tapi tidak ada yang substansi, benar-benar. Kalau saya lebih fokus ke berbicara tentang Majelis Ulama Indonesia, karena dialah sumber biang kerok, ya. Masalah terjadi
kekisruan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kambing hitamnya ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Kambing hitam, biang kerok. Ya, biang kerok ya, udah. Dia yang jadi benalu, Pak, jadi parasit di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Pak. Lanjut, hilang nih. Mana nih? Perbesta. Hilang dia. Perbesta. Mana nih? Oh, ini mikrofonnya dinyalain, Perbesta. Jangan-jangan dari tadi ngomong nggak pakai mikrofon itu dari tadi. Ya, ada yang cubit ini. Saya curiga ini dari belakang. Dia nggak bisa ngomong. Iya. Iya, ini Wong Jowo juga nggak tahu ini lagi kemana. Iya, Wong Jowo lagi pijat, Pastor, biasa. ini apanya semakin lama semakin kelihatan ya. Untuk hidup kebersamaan kok di mau di bredel itu yang paling itu alasan penggelapan soal keuangan ya, penyalahgunaan keuangan dan dilakukan pemblokiran padahal sudah cashless ya. Itu kan udah jelas-jelas waduh terlalu pinter ya. Kan kalau cashless kan berarti semua tercatat ya. Masuk keluar dan untuk apa itu kan semua tercatat dengan jelas. Masa mesti diblokir? Ini bingung juga ini. Tanpa diblokir kan juga udah bisa ditelusuri dengan gampang itu. Kayak itu kan Ahok kan bikin gitu kan. Supaya keterbukaannya bisa gampang dilihat. Tapi ini kok kebalik. Saya bingung juga ini cara berpikirnya para penegak hukum kita. Ya, jadi kembali lagi ke masalah yang awal ini, masalah komunis PKI itu kan paham dan itu sudah ditinggalkan oleh dunia. Dunia dari kapan itu yang dari kejatuhan, seingat saya kejatuhan Rusia ya, itu paham komunis itu Marxis dan sebagainya itu sudah ditinggal di banyak negara. Tapi memang beberapa dasar masih digunakan yaitu kesetaraan dan keadilan. Kan itu kalau kesetaraan dan keadilan emangnya bertentangan. Itu kan kesetaraan dan kebersamaan itu keadilan dijunjung tinggi. Loh, kenapa harus dimusuhi ini? Itu yang saya pikir suatu keanehan. Itu aja Pak Paul. Ya, ini tadi yang saya bilang ya, ini sambil nungguin si Permesta ini ya. Ini bagus sekali saudara ya nih ya. Lihat, sampai Jokowi saja manggil Jokowi ini ya, saudara, Anda lihat ya, manggil kalau bahasa orang ininya, Jokowi saja manggil Xi Jinping ini take, saudara, ya, take, koko, kakak besar itu ya, abang. Jokowi aja manggil Xi Jinping aja take, saudara. Orang kalau udah manggil take ini, berarti kayak kalau Anda itu sama apa namanya, kalau manggil Godfather itu, manggil Godfather gitu loh, saudara. Itu sama itu, saudara ya. Ini sama kalau di Italia manggilnya Godfather, nah ini kalau di Cina manggilnya take, saudara ya. Kalau bilang take ini, waduh, wah ini udah abang ini, udah abang saya ini, saudara ya. Coba lihat, begitu mesranya, saudara ya. Begitu mesranya si Jokowi ini sama komunis, saudara ya.
Terserah aja Jokowi sama komunis. Rencana kerjasama promosi ya dalam poros maritim dunia, poros maritim dunia dan Belt and Road Initiative tadi obor itu ya. Nota kesepahaman antara pembangunan bersama pusat konservasi inovasi tanaman obat, nota kesepahaman tentang pelatihan kejuruan dalam sektor industri, nota kesepahaman tentang peningkatan kerjasama ekonomi digital, persetujuan perluasan pendalaman kerjasama bilateral ekonomi dan perdagangan. Dan saudara, Amerika selesai saudara, goodbye Amerika nih Jokowi nih. Wah, ngeri saudara. Wah. Oh, kereta cepatnya kita bagaimana tuh Pak Santi Amar, kereta cepat itu? Udah jalan. Udah dioperasikan ya, saya dengar itu ya. Udah. 300 km per jam, 370 km per jam ya? Ya, udah dioperasikan. Kereta. Gratis selama 3 bulan. Gratis? Iya, tapi pendaftaran udah penuh. Iya, susah. Kereta cepat Indonesia-Cina ya, kereta cepat Indonesia-Cina. Udah jalan. Sudah berjalan ya? Udah, Bandung-Jakarta. Panjang, cuma 142 km doang. Coba, kalau nggak ada Cina, Indonesia nggak punya nih kereta cepat ini. Gimana caranya coba? Wah, Indonesia berkat Cina ini jadi negara yang setara dengan negara-negara yang lain, saudara ya. Waduh, kalau nggak ada Cina, kelar hidup lo, saudara. Nggak ada Cina, kan kelar hidup lo. Karena masih mau belagu, masih kalau nggak ada Yaman, Yamannya saja udah rontok, saudara. Yaman saja negaranya sudah rontok. Oh ya, Anda tahu waktu corona itu semua pada keleleran. Ya, pasien-pasien corona itu keleleran di depan rumah sakit, itu kena hujan, kena debu, kena keleleran, saudara. Anjing di Eropa masih lebih beruntung, maaf kata saudara, maaf ya, daripada pasien corona di Yaman, saudara. Rumah sakitnya hancur lebur, saudara. Nggak ada Cina, kelar hidup lo, saudara. Ini bukan rasis, bukan. Ini negara Cina, saya ceritanya ya. Kalau nggak ada negara Cina, Indonesia udah kelar, saudara. Utangnya nggak bisa bayar. Berkat ada Cina, kalian bisa semua, ya, bisa ngejar ketinggalan kalian. Terus Anda masih mau menghina-hina orang Cina. Sakit jiwa apa kalian ini? Ini orang-orang Islam ini sakit jiwa apa? Ya kan? Nggak ada Cina, kelar hidup lo, saudara. Wah. Mana itu? Hebat ya ini, saudara. Hebat sekali, ngeri, saudara ya. Hebat, saudara. Berkat Cina nih, karena kalau nggak ada Cina Anda nggak bisa secanggih ini. Semua jalan dari Aceh sampai ke Papua nyambung, ini mau disambung semua sama Jokowi, gila saudara. Siapa yang biayai? Indonesia punya duit? Nggak punya. Cina lah yang bayarin, saudara. Dari Aceh dari Sabang sampai Merauke mau disambung semua sama Jokowi ini, saudara. Ngeri, saudara. Ya. Amerika mau bantu, amit-amit nggak mau, saudara. Amerika nggak mau bantu. Emang lu siapa? Ya kan? Nah itu. Apakah Cina mau Indonesia bubar? Lalu yang bayar utangnya siapa nanti? Kalau Indonesia bubar, goblok juga nih orang-orang Islam ini kan. Oh, Cina ini pengen Indonesia bubar. Ya. Kalau Indonesia bubar, yang bayar utang siapa? Lalu jembatan-jembatan itu semua yang bayar siapa itu nanti udah investasinya itu? Geblek apa Anda, saudara? Anda mikir nggak otakmu itu, saudara? Kadang-kadang ini orang nggak pakai otak ya. Anda modalin, ya ini pas misalnya nih ya, saya modalin si Broto, saya modalin ya. Istrinya juga saya modalin, ini satu keluarga saya modalin buat dagang konveksi, saudara. Tiba-tiba Broto sama istrinya pegatan. Nah, saya nagihnya sama Broto apa sama istrinya nih, kan bingung, saudara. Ya, istrinya jualan sendiri, suaminya jualan sendiri. Ya nagihnya sana bilang nagihnya ke sana. Bingung, saudara. Nggak mungkin lah saya mau Broto sama si istrinya pegatan. Saya udah investasi banyak di mereka. Ya kan, siapa yang mau tanggung jawab? Ya, Bu Tumbar, silakan. Mana nih Bu Tumbar? Selamat malam, salam semuanya. Ya, malam.
Saya mau ini baca saja itu khusus Al-Zaitun. Al-Zaitun, alangkah hebatnya pemimpinnya. Langsung membahana beritanya. Zaman berubah total karenanya. Adu domba dilayangkan sebagai orang-orang pembenci Pancasila tanpa melakukan penelitian mendetil pun pemerintah ikut di dalamnya. Upaya pengusikan dilakukan supaya Al-Zaitun dibubarkan. Namun mereka lupa bahwa Tuhan yang benar pasti membela orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Cuma itu, silahkan dilanjut lagi. Terima kasih. Itu Iya, oke. Siapa mau kasih penutup ini? Karena sudah tinggal 15 menit ya. Penutup, silakan penutup. Kalau nggak ada yang penutup, Pak Santi Amar penutup aja, Pak. baik. Terima kasih Pastor, teman-teman semuanya diaspora. Kembali lagi kalau kita berbicara masalah komunisme dan komunisme tadi, kita mungkin akan terbuka nanti dibully oleh berbagai suara-suara dari kiri kanan, tapi nggak masalah ya, bagi kita nggak masalah karena kita berbicara secara objektif kesejarahan dan kita menarik pelajaran daripada apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Dia melawan politik simulakra, politik halu dengan politik ori yang original. Itulah kemanusiaan, itulah Pancasila. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Panji Gumilang dan santri-santri dan sivitas akademikanya, berjuang terus untuk kejayaan Indonesia, menjadi role model pembangunan blue economy. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Bu Tumbar, silakan tutup dalam doa. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.